Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurama Wear dengan NIM 2011065, kelas IFB 1B Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Sistem Digital saya, yaitu materi gerbang logika. Yang pertama ada pengertian gerbang logika, yang kedua jenis-jenis gerbang logika, ketiga program simulator gerbang logika, dan yang keempat contoh soal serta penyelesaiannya. Yang pertama ada pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk merubah satu atau lebih sinyal masukan menjadi satu sinyal keluaran logis. Gerbang logika beroperasi pada sistem bilangan biner. Yang kedua ada jenis-jenis gerbang logika. Jenis-jenis gerbang logika terbagi menjadi dua, yaitu gerbang logika dasar dan gerbang logika bentukan. Gerbang logika dasar terbagi lagi menjadi tiga, gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Dan gerbang logika bentukan terbagi menjadi empat, gerbang NaN atau NOT AND, gerbang NOR atau NOT OR, gerbang SOR atau eksklusif OR, dan gerbang SINOR atau eksklusif NOT OR. Yang pertama ada gerbang logika AND. Gerbang logika AND adalah gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan, sinyal keluaran akan tinggi atau satu jika semua sinyal masukannya tinggi. Ekspresi booleannya F sama dengan A titik B, dibaca F sama dengan A N B. Nah, bisa dilihat di sini tabel kebenarannya. Dia akan bernilai tinggi apabila semua sinyal inputannya itu tinggi atau satu, dan simbol gerbang N itu adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan, sinyal keluaran akan tinggi atau satu jika salah satu sinyal masukannya tinggi atau satu. Ekspresi booleannya F sama dengan A plus B, dibaca F sama dengan A OR B. Jadi A plus itu adalah OR dalam gerbang logika dasar. Di sini bisa dilihat tabel kebenaran gerbang OR. Dia akan bernilai 1 atau tinggi apabila salah satu sinyal masukannya tuh tinggi atau dua-duanya tinggi. Jadi dia akan bernilai 1 apabila dua-duanya atau salah satunya itu 1. Simbol gerbang OR seperti berikut. Selanjutnya ada gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan, sinyal keluaran akan tinggi atau satu jika sinyal masukannya rendah atau 0. Ekspresi booleannya F sama dengan A, dibaca F sama dengan atau bukan not A. F sama dengan bukan not A. Simbol gerbang NOT seperti berikut dan tabel kebenaran gerbang NOT seperti berikut. Dia akan menghasilkan keluaran 1 apabila masukannya 0 dan akan menghasilkan keluaran 0 apabila sinyal masukannya 1. Selanjutnya ada gerbang logika bentukan. Yang pertama gerbang logika NaN. Gerbang logika NaN adalah gerbang logika N yang dinotkan. Gerbang logika NaN adalah gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan, sinyal keluaran akan rendah atau 0 jika semua sinyal masukannya tinggi atau 1. Ekspresi booleannya F sama dengan A NaN B atau bukan A N B. Simbol gerbang NaN adalah seperti berikut dan tabel kebenaran NaN adalah seperti berikut. Jadi gerbang logika NaN ini dia akan menghasilkan keluaran 0 apabila semua sinyal masukannya itu tinggi atau 1. Selanjutnya adalah gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR adalah gerbang logika OR yang dinotkan. Gerbang logika NOR adalah gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan, sinyal keluaran akan rendah atau 0 jika salah satu atau sinyal masuk atau semua sinyal masukannya tinggi atau 1. Ekspresi booleannya F sama dengan A NOR B atau bukan not A OR B. Nah, ini adalah simbol gerbang NOR. Tabel kebenaran gerbang NOR bisa dilihat di sini. Jadi dia akan menghasilkan keluarannya 0 apabila salah satu atau semua sinyal masukannya tinggi. Menghasilkan 0 apabila salah satu atau semua masukannya itu tinggi atau 1.
Selanjutnya adalah gerbang logika SOR. Gerbang SOR disebut juga gerbang eksklusif OR dikarenakan hanya mengenali sinyal yang memiliki bit 1 atau tinggi dalam jumlah ganjil untuk menghasilkan sinyal keluaran bernilai tinggi atau 1. Atau berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi atau 1 jika masukan tinggi 1 berjumlah ganjil. Ekspresi booleannya seperti berikut, dibaca F sama dengan A SOR B. Simbol gerbang SOR adalah seperti berikut dan tabel kebenarannya seperti berikut. Dia seperti dilihat di sini tabel kebenaran SOR, dia akan menghasilkan keluaran atau outputnya 1 apabila masukannya atau inputannya itu salah satunya bernilai ganjil atau salah satunya bernilai atau masukannya itu salah satunya bernilai ganjil. Ya, selanjutnya ada gerbang logika SINOR. Gerbang SINOR disebut juga gerbang not exclusive OR. Gerbang SINOR mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin bernilai tinggi atau 1, maka sinyal masukannya harus bernilai genap atau kedua nilai masukan harus rendah keduanya atau tinggi keduanya. Atau berlaku ketentuan sinyal keluaran rendah 0 jika masukan tinggi berjumlah ganjil atau 1. Ekspresi booleannya seperti berikut, dibaca F sama dengan A SINOR atau bukan SOR B. Nah, di sini bisa dilihat simbol gerbang SINOR itu seperti berikut. Tabel kebenaran SINOR seperti berikut. Jadi dia akan menghasilkan keluaran atau output 0 apabila masukan tingginya itu bernilai ganjil. Masukan tinggi itu maksudnya 1. Masukan satunya itu bernilai ganjil. Yang ketiga selanjutnya adalah program simulator gerbang logika. Nah, di sini yang pertama ada Logically yang biasa kita gunakan. Selanjutnya ada Cedar LS. Yang ketiga ada Logisim. Yang keempat ada Digital Logic Design. Yang kelima ada Logic Gate Simulator. Yang keenam ada Maxima. Yang ketujuh ada Logical Circuit. Yang ke-8 ada QFSM, yang ke-9 ada Key Savage NG, yang ke-10 ada Multimedia Logic. Nah, selanjutnya adalah contoh soal serta penyelesaiannya. Jadi selanjutnya adalah contoh soal. Nah, yang pertama di sini ada F sama dengan not A, N not B, N C, eksklusif NOR, A, N, B, N not C, eksklusif NOR, not A, N not B. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu yang bagian ini. Karena di sini ada not A, N, not B, N, C, berarti dia menggunakan gerbang N. Pertama-tama kita masukkan dulu inputan. Di sini kita menggunakan toggle switch sebagai inputan. Karena ada A, B, dan C, maka ada 3 inputan. Jadi kita taruh 3 toggle switch di sini. 3. Lalu kita kasih label ya biar lebih mudah, biar tidak terbalik-balik. Masukin ya. Sini kita ganti jadi A, lalu ini B, lalu ini C. Nah, selanjutnya di sini kita pertama buat yang ini dulu ya, karena di sini dia not A, N, not B, N, C, maka dia menggunakan gerbang N. Kita ambil gerbang N, kita pakai gerbang N sini. Karena tadi ada 3, maka dia ada 3 inputan, kita tambahin ya inputannya di sini. Lalu karena di sini not A dan not B, maka kita ambil gerbang not gate-nya kita ambil buat not A dan not B, jadi 2 gerbang not. Ini kita kasih jarak. Lalu ini tadi not A kita hubungkan ke gerbang gate, ke gerbang not ya. Lalu B ke gerbang not lagi, baru ke N gate. Lalu C, tadi C-nya di sini tidak tidak not ya, jadi langsung saja kita hubungkan ke N gate. Lalu di sini ada A, N, B, N not C. A, N, B, N not C. Dia pakai gerbang N lagi ya, jadi kita tambah lagi gerbang N. Lalu karena ada 3 inputan kita tambah lagi input count-nya.
di sini ada A, B, dan not C. Jadi A-nya kita hubungkan ke AND gate, B, dan juga tadi not C ya, jadi pakai not gate lagi. Lalu C-nya ini kita hubungkan ke not gate, lalu ke AND gate. Nah, selanjutnya di sini ada not A dan not A and not B ya. Jadi dia pakai gerbang N lagi, ambil lagi gerbang N. Lalu tadi not A and not B. Nah, dua-duanya berarti pakai not gate. Jadi kita ambil not gate 2. Lalu kita hubungkan A ke not gate. Lalu ke AND gate. Lalu B ke not gate, lalu ke AND gate. Nah, selanjutnya kita lihat di sini dia menggunakan gerbang eksklusif NOR ya di sini. Jadi kita ambil SINOR gate ya, eksklusif NOR SINOR gate. Kita ambil di sini. Karena inputannya ada 3, jadi kita tambah input count-nya. Ya. Lalu kita hubungkan. Lalu di sini kita ambil lampu sebagai outputnya. Kita hubungkan. Nah, jadi lampu ini berfungsi untuk mengetahui dia apakah dia hasilnya nanti true or false. Ya, untuk mengetahui hasil outputnya. Ya, jadi di sini ada jika ingin tahu tabel kebenarannya, di sini ada generate truth table. Bisa kita buka. Lalu ini I1, I2, I3 itu adalah inputannya. I1 ini A, I2 B, I3 C. Lalu O1 ini adalah hasil outputnya. Ya, jadi ini ada hasil outputnya. Langsung saja kita ke tabel kebenaran ya di Excel biar lebih jelas. Ya, jadi kita selanjutnya adalah tabel kebenarannya. Di sini udah ada soalnya. Di sini sudah ada tabel kebenaran. Jadi di sini ABC-nya, inputannya sudah terisi 00001. 000 ini berasal dari konversi bilangan biner ya. Jadi rumus dari tabel kebenaran itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan jumlah inputan. Karena inputan di sini ada 3, A, B, dan C, maka 2 dipangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka dia di sini ada 8 baris. Nah, 000-nya ini berasal dari ini jumlah. Jadi untuk menghasilkan 0 maka di sininya itu harus 0 semua. Menghasilkan 1 maka ada 001. Cara ngitungnya ini bagaimana? Dari 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Di sini ada 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2 dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi untuk menghasilkan 1 maka dia harus 0, 0, 1. Dia maka hasilnya 1. Nah, untuk menghasilkan 2 dia harus 0, 1, 0. Di sini ada 2, ininya 0, 0. Jadi ini 0, ini 0, jadi 2. Lalu untuk menghasilkan 3 di sini harus 0, 1, 1. Jadi 2 ditambah dengan 1. Hasilnya 3. Lalu di sini untuk menghasilkan 4 dia harus ini yang difalsekan 0 sama 0. Jadi yang di true-nya cuma di bagian 4. Lalu untuk menghasilkan 5 maka di sini harus 1, 0, 1. Jadi 4 ditambah 1. Dan untuk menghasilkan 6 dia harus 4 ditambah 2. 4 tambah 2 ya. Jadi di sini ada 4 tambah 2. Dan untuk menghasilkan 7 semuanya harus aktif. Jadi semuanya harus true. Jadi 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya 7. Jadi semuanya ada 8 baris. Lalu di sini lanjut ke not A. Jadi kita buat dulu di sini not A. Not A itu dia akan bernilai benar kalau inputannya, akan bernilai 1 kalau inputannya 0, dan akan bernilai 0 kalau inputannya 1. Karena di sini 0 semua, jadi di sini 0 maka outputannya itu adalah 1. Ini 0 semua sampai sini, jadi kita langsung saja 1. Lalu ini 1 sampai ini, maka hasil outputnya 0 ya.
inputannya 1, outputnya 0 bila diingatkan. Nah, lalu lanjut ke not B. Not B itu sama ya. Kalau inputannya 0 maka hasil outputnya itu 1. Ini 0, 1 lagi, sini 1, 0, sini 1 lagi, 0 lagi, sini 1 lagi, ini 0 kan, jadi outputnya 1, lalu 0, outputnya 1 lagi, inputannya 1, outputnya 0, 1, outputnya 0. Lalu di sini ada not C. Not C itu juga sama ya. Ini dia bisa dilihat di sini selang-selingnya dia 0 1 0 1 0 1 0 1. Karena di sini 0, sini 1. Karena tadi selang-seling langsung aja 1 0 1 0 1 0 1 0. Ya, jangan lupa ini 0, hasil outputnya 1, inputnya 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0. Nah, selanjutnya di sini ada not A, and not B, and C ya, seperti ini. Not A, not B, not A, and not B, and C. Jadi n itu dia akan bernilai true apabila semua inputannya itu 1 ya. Jadi di sini bisa dilihat dari 3 ini kan not A, not B, dan C. Jadi kita lihat dari 3 kolom ini saja, kita lihat. Jadi di sini ada 0 1 1. Nah, sudah ada 1 0, jadi itu sudah ada 1, jadi 0. Lalu di sini semuanya 1 ya, jadi outputnya 1. Lalu di sini 0 1 0 0. Lalu 1 1 0 0 ya, karena ada nolnya. Kalau sudah ada nolnya itu berarti dia sudah pasti 0 ya, karena karena n itu dia akan bernilai 1 apabila semua inputannya 1. Ya, di sini 1 1 0, dari nolnya 0 0 0 1 0 1 0 1 0. Lalu 0 0 0 0. Nah, 1 0 0 0. Nah, di sini jadi cuma bernilai 1 karena ini tiga-tiganya inputannya 1. Lalu di sini ada A, N, B, and not C ya. Ini A, N, B, and not C. Ini A, N, B, and not C. Jadi yang dilihat itu dari 1, 2, dan 3. Jadi kita lihat dari 3 kolom itu ya. Sama, dia juga pakai gerbang N, maka N itu akan benar-benar kalau semua inputannya itu 1. Di sini 0 0 1 0. Lalu ada 0 0 0 0. Lalu 0 1 1 0, maka ada nolnya. 0 1 0 0. Lalu sini ada 1 0 1 0. Ada 1 0 0 0. Lalu 1 1 1. Nah, ini karena 1 semua jadi outputnya 1. Lalu ini ada 1 1 0 0. Lanjut not A dan not B ya. Jadi ini ada not A dan not B, lalu kita n-kan. Ya, n itu akan bernilai 1 outputnya apabila semua inputannya itu 1 ya. Di sini dua-duanya 1, jadi 1. Lalu ini dua-duanya juga 1 1. Lalu 1 dengan 0 0. 1 dengan 0 0. 1 dengan 0 0. 1 dengan 0 0. 1 dengan 0 1 dengan 0 0. 0 dengan 1 0. 0 dengan 1 0 0 0 0 semua. Nah, lalu di sini F outputnya, hasil outputnya, karena di sini dia menggunakan exclusive NOR, maka ini 3 inputannya ini kita hitung menggunakan exclusive NOR, karena exclusive NOR itu dia akan bernilai 0 apabila inputan dengan nilai satunya itu berjumlah ganjil. Nah, jadi karena di sini inputan di sini satunya itu cuma 1 ganjil, jadi dia outputnya 0. Lalu di sini karena satunya itu 2 genap, maka dia 1. Lalu 0 semua itu 1 juga ya.
nol semua itu 1 ya. Jadi pokoknya semuanya itu dia akan bernilai 1 semua, terkecuali dia akan bernilai 0 kalau inputan satunya itu bernilai ganjil ya. Jadi selain itu semuanya hasilnya 1 outputnya. Jadi kalau di sini 0 0 semua itu 1 ya. Lalu di sini ada 0 1 0 ya, karena ganjil, satunya cuma 1 ganjil jadi tetap 0. Lalu di sini 0 0 semua itu 1 ya. Jadi ini hasil tabel kebenaran dari soal kita. Ya, selanjutnya di sini ada soal F sama dengan not A, NB, NC, exclusive or A, non B, or B, NC, exclusive or A, NB, nor C. Ya, jadi di sini seperti tadi kita sudah siapkan 3 inputan toggle switch, yaitu A, B, dan C. Lalu pertama kita buat yang ini dulu, not A, NB, NC. Jadi kita siapkan not get ya, karena tadi A-nya not. Jadi kita not get-nya kita taruh. Lalu karena tadi dia not A, N, B, N, C, maka dia menggunakan gerbang N. Jadi kita ambil N get, karena inputannya 3, jadi kita tambah input count-nya. Jadi ada 3 inputan. Kita hubungkan A ke not get ke gerbang N, B ke N get langsung, C juga karena dia tidak not. Lalu selanjutnya kita buat yang A non B ya. Jadi kita ambil non get atau gerbang non. Lalu karena tadi dia A dan B, A non B, berarti kita hubungkan A dengan B ke non get. Lalu kita buat lagi B and C. B and C kita ambil gerbang N karena dia menggunakan N get ya. Lalu kita hubungkan B dan C ke gerbang N. Selanjutnya karena yang menghubungkan dua itu adalah gerbang OR ya, yang menghubungkan A dan B dan B and C gerbang OR, maka kita ambil gerbang OR atau OR gate. Kita taruh di sana lalu kita hubungkan. Taruh di sini lalu kita hubungkan. Ya, jadi selanjutnya kita siapkan yang ketiga, yaitu B nor C dulu, yang dalam kurung dahulu. Berarti kita menggunakan gerbang NOR. Ya, jadi sudah, lalu ke gerbang N. Sudah dihubungkan tadi B dan C, lalu kita menggunakan gerbang N lagi untuk menghubungkannya dengan yang A. Selanjutnya, karena tadi dia yang menghubungkan semuanya itu adalah exclusive OR, gerbang exclusive OR, maka kita ambil exclusive OR gate atau XOR gate. Kita tambah inputannya menjadi 3, lalu kita hubungkan semuanya, dan di sini ada lampu sebagai outputannya ya. Jadi di sini ada lampu sebagai outputannya, dan untuk melihat tabel kebenaran bisa pencet yang itu ya. Nah, di situ ada hasil output dari gerbang logika tersebut. Untuk lebih jelasnya ke tabel kebenaran di Excel. Ini adalah tabel kebenaran soal yang B ya. Ini ada soalnya di sini. Pertama ini sama seperti soal yang A tadi ya, 000 11, not A, not B, not C nya juga sama. Nah, di sini ada not AB. Not AB berarti A non B. Nah, non itu dia akan bernilai 0 apabila semua inputannya itu 1. Jadi, selain itu semuanya bernilai 1 outputnya. Jadi, non akan bernilai 0 kalau semua inputannya 1. Nah, jadi kita lihat di sini, karena di sini A non B, jadi kita perhatikan A dengan B, lalu kita menggunakan gerbang NAN ya. Jadi di sini jadi akan bernilai 0 kalau semua inputannya 1. Nah, di sini yang inputannya dua-duanya 1 itu ada di
baris nomor 6 dan 7. Jadi kita di sini langsung aja tulis 1. Langsung aja tulis 0 karena yang bernilai 0 tuh kalau semua inputannya 1. Nah, selain itu, ini semuanya dia 00, 01, atau 10, jadi semuanya bernilai 1. Langsung saja kita ya. Nah, selanjutnya adalah B and C. Jadi kita perhatikan kolom B dan C saja. Kita N-kan. Dia N itu kan akan bernilai benar kalau dua-duanya 1. Nah, jadi di sini dua-duanya 1 ini baris ketiga, jadi kita masukin sini 1 outputnya. Lalu ini juga baris ke-7. Dan selain itu semuanya 0, karena selain itu semuanya 00, 01, atau 10. Jadi kita 0 semuanya. 0. Ini juga 0. Ya, karena di sini dia 00, 01, 10. Selanjutnya di sini ada B NOR C. Nah, NOR itu akan bernilai 1 apabila outputnya akan bernilai 1 apabila semua inputannya itu 0. Ya, jadi bisa dilihat di sini, kembali lagi kita liatin kolom B dan C saja. Di sini ada 0 dengan 0, maka outputnya 1. Lalu kita cari lagi yang 0 dengan 0. Nah, ini lagi 1. Selain itu, semuanya berbeda-beda atau sama-sama 1. Jadi, hasil outputnya itu sama dengan 0. Jadi, kita langsung aja tulis di sini 0. 0. Nah, lalu di sini ada not A, NB, NC. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah kolom not A, B, dan C. Nah, N itu kan akan bernilai benar, akan bernilai 1 apabila semua inputannya 1. Jadi kita lihat di sini yang inputannya semua 1 itu ada di baris ketiga, ya kan, not A, B, dan C. Jadi kita perhatikan 3 kolom ini ada di baris ketiga. Jadi kita langsung aja masukin 1 di sini. Lalu ya, jadi cuma itu yang bernilai 1. Jadi semuanya bernilai 0 selain itu ya, karena ada 0-nya di setiap baris atau 0 semua bisa jadi. Nah, jadi kita masukin 0 semua. Ini ada non B or B and C. Jadi di sini sudah ada kolom A non B dan juga B and C. Jadi kita hanya fokus kedua kolom ini saja untuk yang ini. Lalu kedua kolom ini kita OR-kan ya. Jadi OR itu dia akan menghasilkan output 1 apabila salah satu atau kedua inputannya itu ada satunya ya. Jadi di sini 1 dengan 0 itu sudah 1 karena udah ada satunya. Pokoknya kalau ada satunya itu dia sudah 1. Ini 1 lagi ya. Perhatikan dua kolom ini saja. 1 dengan 0, 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 0, 1 lagi, 1 dengan 0, 1, 0 dengan 0, 0 ya, karena tidak ada satunya. 0 dengan 1, 1. Nah, selanjutnya di sini ada A, N, B, NOR, C. Nah, di sini sudah ada kolom B, NOR, C, dan ada A. Jadi dua kolom ini kita N-kan ya. Jadi N itu kembali lagi akan bernilai benar apabila kedua inputannya itu sama-sama 1. Nah, di sini 0 dengan 1 berarti saya bisa 0. Lalu ada 0 dengan 0, 0. 0 dengan 0, 0. 0 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1 ya. 1 dengan 0, 0. Jadi selain 1 dengan 1 itu semuanya, selain 1 dengan 1 itu semua outputannya itu hasilnya 0. Jadi kalau 1 dengan 1 itu hasil outputnya 1, tapi kalau selain itu dia hasil outputnya 0. Jadi di sini yang cuma 1 dengan 1 itu cuma di baris keempat ya, 1 dengan 1, 1. Dan juga hanya itu saja ya, jadi yang lainnya 0. Jadi kita langsung aja 0. Nah, selanjutnya adalah hasil outputnya F. F-nya itu sama dengan ketiga kolom ini di exclusive OR kan. Jadi exclusive OR itu dia akan bernilai 1 apabila
inputan satunya itu bernilai ganjil ya. Jadi karena di sini inputan satunya itu ada 1, maka dia ganjil. Jadi outputnya itu 1. Sini juga sama, ini juga sama. Nah, ini karena inputan satunya itu dia bernilai genap karena ada 2 ya, jadi dia genap, maka hasil outputnya itu 0. Ini juga sama, ada genap jadi 0. Nah, ini karena satunya tuh cuma 1 jadi ganjil ya. Jadi dia 1 outputnya. Ini karena 0 semua jadi hasil outputnya 0, dan ini karena 1 jadi ganjil jadi outputnya 1. Nah, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.